Win dan juga tidur makanya bareng sama profesor sering-sering. pintar ya. Pintar ya. Clean sama Uranus. Sering-sering tidur sama lu. Kalau tidur nih lu, dia meleng, paling tempelin kepala gua. Oh. Transfer data. Transfer data. Tahu nggak zamannya Oh infrared? pantes. Akhir-akhir ini saya katanya lucu banget. Mungkin transfer datanya Oji kantor ke saya dan Wah, ini dia. Itu satu hero yang mana menurut aku benar-benar bisa mengkontes untuk Rafaela dan bahkan kacau. Oke, kita langsung saja Battle Line of Gun. Kali ini welcome to Grand Final MC World Championship bersama dengan Kalung Emas. KB 10. Richard Emas. Let's go. Terlihat 3 player dari Onyx PS udah ada di area mid, tapi Ini Ohep-nya tersiksa. Untuk kali ini hanya ada 1 bar HP di dalam tubuhnya, namun di bagian tengah udah ada pertempuran lagi seperti yang akan terjadi. Loiski akan pergi dari area tersebut. Bahkan dengan harus menuju ke arah belakang para pemain dari tim Blacklist Internasional kali ini bakal berpot dari seorang Marky dari top lane berhasil mendapatkan poin atas seorang Ohep. Bang Jace, lihat Bang Jace, Lilia Bang Jace. Lilia Godland itu sangat worth it sekali ya teman-teman ya. Oke, tapi Delarski-nya seorang diri maju untuk memberikan gangguan ke arah Orange Bomb, namun masih ada sebuah backupan yang diberikan oleh Edward. Yes, dan bahkan ini yang bisa kita pelajari dari tim Blacklist Internasional adalah selalu dalam setiap tekanan apapun mereka tetap tenang, mereka tetap tidak mau terlalu terburu-buru. Tapi di sisi lain, Kairi, what are you doing? Coba menaksa ke arah belakang tapi tertangkap oleh seorang Ohep. Orang hebat membuat Kairi kali ini mencoba untuk menghentikan pergerakan dari seorang Ohep, tapi lihat damage-nya berbanding 2 level membuat mereka damage-nya terlalu berbanding terbalik 40. Logikanya adalah mungkin dia tadi akan pulang, pergi menjauh dari area tersebut dengan puncher dengan minion yang ada. Namun ternyata tidak. Tonrosnya balik badan mengenai lagi damage. Namun Baloski kali ini dengan beberapa player dari Onyx PH mereka sudah set up di area dari Turtle. Namun sekarang Ohep-nya tersiksa. 2 poin kill sudah diamankan. Marky benar-benar membuat Ohep tidak bisa bergerak di arah gold lane. Dan lihat bahkan dengan ada informasi didapatkan membuat dari seorang Haji harus menuju ke arah top lane. Marky kami ternyata enggak kena energi impact ke scroll-nya, membuat dari seorang Marky melihat ada keberadaan dari seorang Haji. Dan cara reset dari Onyx PH aku suka banget. 3 hero datang nge-covering up untuk 2 hero dari Blacklist International. Dan bahkan untuk sekarang ya Wise-nya jadi nggak bisa salah-salah untuk langsung menuju ke arah setup turtle. Lihat apa yang dilakukan oleh seorang Kairi untuk kali ini. Dia lebih confident dengan 3 hero-nya. Dan Rokursanya jadi milik Hatred loh barusan. Benar-benar dengan 1 Nibir Potion dia bisa mendapatkan ke arah 1 Rokursa. Nibir Potion-nya on point. Alright, dan bahkan untuk kali ini lihat di sisi lain langsung ada Baloski berada di tengah, coba untuk mengganggu pergerakan dan dari segi itemnya Profesor. Iya, untuk sekarang lihat Marky di menit yang ketiga dia udah mengamankan dengan 1 Enchanted Talisman. Wajar banget karena dia mendapatkan 2 poin kill. Jadi untuk early stage seperti ini bakal benar-benar diunggulkan di gold lane-nya walaupun di babysit ya oleh Rafaela, tapi Marky akan sangat sulit sekali untuk ditumbangkan kali ini, apalagi udah level 5 Black Shoes dan dia unggul banget dari segi laning phase-nya, sehingga ini membuat pergerakan dari Ohep tertutup dan mau nggak mau harus benar-benar lebih buying time entah ke menit 15 atau 17. Jadi Ohep-nya nggak bisa asal-asalan untuk bermain di early game seperti ini. Alright, dan bahkan kita bakal lihat sendiri para pemain dari tim Onyx PH mereka di arah top lane benar-benar mendominasi pergerakannya, dan di sisi lain Marky 1 versus 2. Oh my Venus kali ini tidak bisa membuat banyak, tidak bisa membantu pergerakan dari Ohep itu sendiri. Bahkan Baloski melakukan zoning out, freeze lane yang dilakukan untuk Wise membuat rotasi dan bahkan junglernya terbatas. Lihat Baloski sampai masuk ke arah jungle, pergerakan dari Wise-nya benar-benar diperhatikan, dan bahkan Marky membaik time dengan adanya 1 versus 2 dan dia tidak terpikat sama sekali. Baloski di arah top lane fokus ke arah Ohep dan ternyata untuk menggertak, wow, itu menakutkan saja. Nih sejauh ini untuk Onyx PH sendiri dia belum masuk ke dalam area ataupun playground yang dimiliki oleh Blacklist International ya. Biasanya Blacklist International akan bermain lambat banget seperti biasa. Tapi untuk Onyx PH sendiri mereka nge-push dari tadi, mereka menekan dari tadi. Bahkan untuk sekarang udah ada 1 lagi monster jungle yang diamankan. Edwardnya hanya bisa melihat dari kejauhan, mencoba dengan Ionic S-nya, tapi dia pun hanya bisa pergi dari area tersebut untuk bisa menyelamatkan ke arah 1 shield turret yang dia miliki di area bottom. Berat banget sini. Fokus menuju ke arah 1 goldnya, tapi Marky masih ada flicker ke arah belakang karena dia tahu nggak ada Black Juice. Para pemain dari tim Onyx PH mereka masih mau lebih Ohep di depan sana, dan Baloski tetap mengawal. Mereka tidak tahu terburu-buru, dan Edward di arah bottom lane kali ini tidak sebebas sebelumnya. Pertempuran akan terjadi di arah bottom lane. Kairi tengah darah terkena, dan Edward bakal masih mau lebih
Coba di Kating serang Haji dan bahkan Retribution belum ada. Masih ditahan begitu saja dan terreset kembali. Peterson dan Kairi benar-benar overcommit terhadap seorang Turtle. Masih dapatkan dengan baik. Langsung di immune, bahkan lihat bagaimana Feather Airstrike yang pertama yang itu benar-benar connect sama pasifnya juga, dia immune, dia langsung pakai Tonros, kalkulasinya perfect banget dengan Retribution-nya. Luar biasa sih, Tonros ditambah Retri udah on point banget. Ini dia the next level mungkin lagi permainan akan kita lihat untuk hari ini. KIB. Wah, KIB. Nggak ada seperempatnya KIB. Dan bahkan Oma masih. lihat cara top lane sana. Yang kita bisa tahu biasanya Oheb mendominasi laningnya, bahkan kali ini tidak dikasih ampun. Sorry, nggak cuma Oheb, Edward yang biasanya benar-benar nge-zoning ya. Dia dikasih Uranus, bener-bener hero yang tersisa dari XP lane, ketutup semuanya. Untuk sekarang nggak bebas. Oke, yang bahkan kita tahu di sini Fun Face Day video, dimana dari 7 unit hero Kairi hanya saja yang tidak, hanya Lancelot saja yang tidak memiliki 100% win rate. Kalah oleh Onyx ID ya waktu itu di group stage dan membuat untuk kali ini win rate-nya 100%. Tapi sekarang sepertinya untuk Onyx PS sendiri mereka udah secara posisi. Ada Venus yang mungkin akan langsung ditabrak. Cycling Eagle langsung aja pergi ke bagian depan, tapi tidak ada satupun yang akan langsung terbang bersama dengan Baloiski. Udah ada Oli Baptism yang connect, mereka melawan Flicker, tapi untuk di biru Baisernya kena. Venusnya langsung tidak selamat, tapi sejauh ini Venusnya masih bisa pergi, tapi tidak untuk Oheb. Ditukar dengan adanya seorang Dlarsky dan juga Oheb. Kali ini pertukaran masih diuntungkan tim Onyx PH, dan bahkan di top lane sana mereka ditukar dengan tambahan buy one get one free di akhir tahun dengan satu turret dari tim Blacklist International. Menarik sekali, apalagi dengan 2K gold differences ya. Untuk sekarang mid lane mungkin akan diincar, tapi permasalahan utamanya adalah bagaimana untuk menghentikan karena Marky-nya ini. Karena Marky makin lama makin asal-asalan dan bahkan Haji gak bakal bisa set up dengan bebas. Lihat Aeng-nya. Wow, my God, Haji 2 hit loh. kali ini 2 hit yang dimiliki membuat seorang Haji setengah darah. Dan bahkan dari bottom lane, one battle situation, Wise versus seorang Kairi. Aduh, mekanik, tapi ternyata nggak ada kamera ke bawah. Dan bahkan CCTV by satu galaksi kali ini memperlihatkan Turtle sudah hadir dan one down. Ditukar 1 untuk 1 dari seorang Baloiski masih mau lebih. Yang mulai tertabrak dan bahkan dihindari satu buat Torrotnya masih dan menyelesaikan permainan dari seorang Oheb. Oke, Hajinya mau pergi ke arah mana, ada satu burung yang langsung aja take off dia tersebut, tapi Dlarsky-nya juga di arah bottom lane. Udah ada lagi satu Mountain Shocker dikeluarkan, terlihat sudah seluruh posisi dari Onyx PH, namun outer turret di area mid pun sudah hancur dan sekarang ada Turtle yang udah nongol. Ya, itu yang sempat aku gunakan juga ketika di rank Q, di mana benar-benar untuk move on speed. Jadi untuk menghindari entah itu gencatan dari slow effect atau bahkan stun impact. Apalagi ada Oh My Venus yang memiliki Light of Retribution. Jadi ya mau gak mau daripada kena efek slow dan kehilangan puncture, lihat movement speednya. Oke, dan bakal lihat Kairi masih mau lebih terus ke arah depan. Mereka nggak mau inisiasi lebih lanjut karena objektif yang mereka cari. Mereka tahu, dia bakal lihat damage yang diberikan dari seorang Marky, bahkan dari seorang Omai Venus juga belakang. Turtle dapatkan objektif gaming again and again. Onyx PH unggul dari 2000 gold atas Blacklist International. Marky seorang diri ngezoning, ngebuat perimeter, dan itemnya sudah terlihat. Ice Queen One OTW ke arah Genius One, kayaknya nggak bakal mungkin untuk Glowing One di momen kayak gini, apalagi yang ketika dia membutuhkan penetration. Tapi Baloiski juga akan menuju ke arah kayaknya dominance ice. Jadi Oh My Venus harus lebih berhati-hati untuk sekarang. Jangan sampai dia yang bakal ditempel sama Baloiski, apalagi udah ada satu perbedaan level di sini yang sangat signifikan. Ya, bukan hanya itu aja, kita lihat sedikit dari segi junglernya mereka. Walaupun dengan level yang sama dengan gold yang cukup berbeda, ini membuat mereka agak sedikit unggul dari Onyx PH. Tapi di sisi lain jangan lupa coba dihindari. Oleh Batasnya didapatkan, tapi ternyata Kairi masih ada satu buah Phantom Execution berhasil kabur ke arah belakang. Dia ambil pancernya dulu. Dia nggak mau pancer, langsung buru-buru panik. Dia deketin musuhnya, dapetin pancernya biar bisa 2 kali melakukan pancer. Sakti jempol yang sangat tenang sekali. Tenang banget. Lebih ke calculate banget, dan iya itu dia trigger di situnya bagus banget. Makanya nggak bisa salah-salah untuk kayak gitu. Ini dia Baloiski, udah ada Feather Airstrike di bagian tengah dikeluarkan, tapi untuk purple buff-nya diselamatkan terlebih dahulu oleh Wise. Belum ada pertempuran lagi terjadi, hampir masuk menit 10, point kill Hiliga dan juga 5. Ada Black Stone-nya udah dikeluarkan, tapi untuk Edward ya masih bisa selamat. Udah ada Headred dan juga Marky, di mana mereka bekerja sama untuk bisa mendapatkan karena Uranus
seorang diri. Oh, damage sudah mulai sakit. Ingat udah menit ke-9. Mereka harus respect Kairi kami tetap execution dan bangkat on point dari Tonron, tapi damage dimasukkan oleh seorang Beatrice. Di sisi lain ini dari Kairi harus mengingat udah memasuki menit yang ke-10. Pelan Slot udah mulai fall off untuk kali dan Wise udah mulai bersinar. Satu hit terakhir berhasil mendapatkan Baloiski. Flicker tadi keluarkan tapi ternyata belum bisa menyelamatkan jiwa dan raganya. Dan ini yang bakal jadi bahaya ya, karena Wise benar-benar belum tumbang sama sekali. Begitu juga dengan Haji yang dari tadi walaupun dia tidak bisa mendeal damage yang sesuai dengan Hate juga atau bahkan setimpal. Perbedaan 2 level membuktikan bahwa Hate benar-benar unggul banget untuk dengan 3 killnya. Oke, ternyata Kairi coba untuk memancing keributan. Ada telah dikeluarkan. Damage dari Oheb dan juga Wise, lihat mereka udah mulai berkumpul di menit yang ke-10. Mereka udah sadar untuk melawan Lancelot. Lancelot pun tidak bisa untuk masuk terlalu dalam dengan adanya 4 bahkan 5 orang yang berkumpul menjadi 1. Inilah yang membuat mereka ada satu buah keunggulan dengan adanya 3 kill di tangan Wise, sedangkan dari Kairi kali ini tidak bisa mendapatkan apapun. Balas kiri yang cepat langsung pada mesin ke arah belakang, tapi ternyata Kairi lanjut masih mau lebih, satu poin diamankan dan bahkan flicker from Haji membuat seorang Malaysia harus tumbang di depan sana dengan 1 poin yang mahal. Dengan tambahan dari Marky yang tidak bisa menghentikan pergerakan dari Blacklist Internasional, mereka mau lebih. Edward di depan sana mencoba dipokin, ternyata nggak dapetin apa-apa pun. Plus tadi kayaknya ada satu Tonros yang mungkin arahnya tidak terlalu tepat ya, karena ada satu musuh di bagian sebelah kiri tapi dia Tonros ke area karena mungkin nanti ya di replay ini kita bisa melihatnya, bro. Iya, ada flicker yang cukup menarik, bahkan sudah ada Holy Baptism dan lihat covering fire-nya nih, Burst Passion-nya bagus banget, on point banget. Jadi Pendam Execution emang benar-benar memberikan tekanan yang luar biasa. Lihat, nah itu dia. Karena flicker. Iya, flickernya flicker, Haji. Ya, momennya pas banget dan Oheb mendapatkan 1 poin kill yang cukup baik kali ini, walaupun kayaknya bakal dikejar. Itu kalau misalnya ada yang nonton itu autoklik bilangnya kita autoklik. Oh, iya. Autoklik. Tapi kayaknya kalau selevel Kairi autoklik sih nggak masalah. Enggak ya? Nggak masalah. Itu soalnya setahu aku Atau kenapa mungkin ya karena dia bawa purple buff, makanya dia ngincer lasit dari minion untuk regen. ya, jadi kalkulat semua bisa dihitung. Karena bisa kita bilang, lihat dari para pemain tim Onyx PH, mereka coba untuk mendapatkan 1 buah Lord. Karena ini mereka mendapatkan kesempatan yang besar. Tapi Wise dan juga Oh My Venus tidak akan tinggal diam. Mereka coba untuk memutari Field Lord di depan sana. Mark itu kena damage cukup besar. Tidak ada lagi Blake. Tapi lihat dari belakang. Berhasil mendapatkan 1. Hanya dalam belakang Phantom Assassin. Dan bahkan di sisi lain, Phantom Assassin menghentikan pergerakan dari seorang Kairi. Larski masih mau lebih. Oh, memberikan damage yang cukup besar. Dan bahkan memukul mundur. Headshot, what are you doing? Harus mundur dan lihat. Quick draw yang dilakukan membuat headshot. Larski dan juga Marky harus mundur. 3 player Onyx PH yang tersisa dengan darah yang gak begitu penuh. Sementara Edward kali ini masih terlihat di bagian atas. Larski bisa aja langsung memulai penyerangan, tapi ternyata tidak. Dia menunggu terlebih dahulu, dijogetin lagi. Darah putihnya akan juga diamankan. Tapi untuk Oheb kali ini sudah mulai bersinar. Ada outer turret yang harus diamankan dulu oleh Larski. Sampai mana pertempuran ini akan berakhir. Namun di bagian bawah dari minimap kita lihat aja. Untuk Hajinya akan melakukan recall terlebih dahulu, baru yang mungkin nanti akan langsung join di dalam pertempuran kembali karena Lordnya sudah mulai terlihat dan semuanya pasti akan berekspektasi untuk bisa mendapatkan Lord ini. Tapi ingat, di balik sebuah ekspektasi disitulah awal lu mulai akan menyakiti diri. Dan ingat, terlalu tinggi ekspektasi bakal membuat sakit hati. Wah, terlalu tinggi ekspektasi, nanti kalian malah lupa diri. Alright, kita bakal langsung ada 1 PNSC ke belakang. Marky telah didapatkan 1 buat damage yang cukup sakit. Haji udah menjadi PNSC. PTPS ke arah belakang. Itu akan menjadi pilihan dan ternyata langsung ada 1 buat Sigai didapatkan. Oh my god, Falling Star yang bukan Falling Monster kali ini gak berhasil mendapatkan apapun. Mencoba dibalikan keadaan. Ada Poloski, Larski, informasi sudah diberikan. Kairi gak boleh masuk lebih dalam. Oh ya, bakal menjadi pilihan dan bahkan hilang. Kairi menghilangkan persaingan dari seorang Oheb. Haji mencoba dikejar jadi seorang burung. Tapi di depan sana, Oh My Venus tertinggal, terpisah dari Edward dan mereka fokus ke arah turretnya. Macro play yang luar biasa. Mereka hilang dari segi kesempatan point kill, tapi mereka tidak menyanyiakan kesempatan untuk mendapatkan turret. Permasalahan utamanya nih, permasalahan utamanya adalah Onyx PH ini winning conditionnya. Mereka harus minimal menghilangkan 1 dan team fight-nya jadi 4 lawan 5. Tapi Haji dari tadi tidak membiarkan hal tersebut terjadi. Ditukar terus Baloiski untuk seorang Oheb. Walaupun harus Oheb yang tumbang, tapi setidaknya tidak akan ada Lord yang dilakukan oleh teman-teman dari Onyx PH. Karena apa? Karena itu bakal maksain banget dan Kairi juga power spike-nya perlahan-lahan akan mulai fall off 3 menit lagi. Udah aku bilang, dia udah mulai fall off.
Lihat damage yang dilakukan hanya untuk seorang Edward memang besar untuk kali ini. Tapi lihat apakah Kairi mampu menghindari pergerakan dan bakal lihat ke arah belakang. Dia mau nggak mau paksa dengan Phantom Execution. Langsung ada Mountain Choker yang tidak berhasil menjadi Mountain Choker. Kairi masih mau lebih. Dia tahu ada satu buah favor yang dilakukan oleh seorang Baloyski yang membuat dia masih bertahan untuk kali ini karena mereka tidak mau meninggalkan kesempatan atas Bapak Lord yang terhormat. Yap, ini dia. Udah mulai ada pertempuran harusnya di area dari pilot, tapi ternyata untuk kali Blacklist International mulai maju ke bagian depan dan Baloyski akan menjadi korban tapi dilompatin dengan ada satu paling start pun saja udah timbul satu korban. Baloyski kali ini udah gak bisa lagi selamat. Udah ada Blacklist langsung digunakan di bagian belakang, sementara itu Draskinya akan pergi ke arah yang berbeda tapi juga sedikit lagi SP tersisa. Udah bisa selamat tidak untuk kali ini Edwardnya. Namun udah ada satu player yang berbeda. Kairi pun menjadi korban tambahan. Nibiru Passion dikeluarkan. Mereka pun dipukul mundur. Ventus siap maju. Udah ada Holy Baptism tapi tidak mengenai ke arah siapapun. Oh my god, Mountain Choker berhasil mendapatkan 1 poin atas seorang Hatred. Shutdown didapatkan dan ini membuat seorang Wise lebih perkasa kembali. Fall up dilakukan oleh tim Onyx PS. Mereka udah mulai perlahan tidak memiliki spike power yang cukup tinggi kali ini, Profesor. Iya, bahkan kali ini harus lebih berhati-hati karena udah mulai memasuki menit ke-16. High ground defender mereka hanya Marky, dan walaupun begitu Dlarsky juga belum sampai dengan momen optimalnya. 1v1 situation lawan seorang Edward aja dia bakal sedikit kocar-kacir. Dan Kairi dia emang harus nge-backstep, tapi bukan berarti untuk dari source skillnya yang bisa dibilang bakal mendapatkan kompensasi ketika miss. Permasalahan utamanya adalah ketika dia tidak mendapatkan apapun, ngedealing damage ke arah damage dealernya itu adalah sebuah kewajiban. Jadi kalau misalkan Kairinya nggak konekin entah itu Tonros atau bahkan Phantom Execution ke arah Haji atau bahkan Wise, ini bakal jadi rugi banget. Dan Oheb dia bakal free banget. Hati-hati, immobilize-nya juga tidak akan bisa membuat dash dari Puncture itu bergerak. Yes. 1,2 detik loh. Dan bahkan lihat di bottom lane Lord dikawal habis-habisan oleh para pemain dari tim Onyx PS3 ada tinggal diam. Mereka langsung memberikan pergerakan. Coba untuk fokus ke arah satu buah Lordnya. Lord mulai mengamuk. Estek telah dibuka tapi tidak ada yang bisa masuk ke arah belakang. Dlarsky pun tidak bisa terlalu dalam. Point Starbull mencoba dibuka. Holy Baptism. Dan bahkan di sisi lain West masih mau objektif gaming dan Kairi. Dia nggak bisa menuntaskan tugas di arah tengah. Mereka tetap harus kehilangan satu buah inhibitor turret. Di mid di arah bottom lane. Blacklist International mencoba membalikkan keadaan. Akan terjadi comeback kali ini dari tim Blacklist. Berestek ke arah belakang. Baleski Sakar Sumaut. Dapatkan Marky. Mereka nggak mau terlalu terburu-buru. Udah ada Black Juice, udah ada Flicker, dan mereka akan lebih memilih untuk reset pulung. Gundul langsung mendadaknya, tapi ternyata untuk pertempurannya belum berakhir loh. Langsung balik ke bagian belakang. Sementara itu untuk kali ini ada satu Demi tadi sebelumnya dipanggil. Marky. Udah ada Markinya, darah nggak penuh lagi. Phantom Execution terlihat di tengah sana. Namun kali ini dari Matindanya Immortalnya pecah. Mereka udah berhasil mendapatkan langsung ke arah Wise-nya. Edward dari yang berbeda, tapi Kairi pun lanjut korban yang sama. Untuk kali ini Hajinya menjadi korban. Edward pergi dan masuk ke dalam rumput. Akankah dikejar? Tidak, Edwardnya tertinggal seorang diri mengalihkan perhatian. Masih mau lebih. Wow. Bahkan Oheb tidak tinggal diam. Edward terkena damage. Oheb is coming. Orang yang hebat. Salah satu penggendong handal. Marky yang benar-benar dia kali ini dipres habis-habisan. Kau di early membuat aku tersiksa. Kau siksa aku. Dan akankah Blacklist International membalikkan keadaan? Fokus ke arah belakang. Oleh Baptism. Dlar. Dan tenang damage setelah diberikan. Dapatkan clean-nya. Bebas banget melakukan free hit. Rafael pun out. Nomor oh my Venus. Ini tandanya satu suara. Retreat. Pulang semuanya untuk kali, tapi tidak untuk Edward loh. Masih ingin maju, malah dilompatin lagi sama Dlarsky-nya. Masih memancing keributan. Badanku belum malfunction, badanku belum penyok. Terus pukul aku. Iya, ini makanya jadi sebuah keuntungan ketika Edwardnya ini untuk match up-nya ya. Dlarsky dia tidak mengamankan ke arah dominance ice. Lihat dari tadi efeknya itu hanya ada di Baloyski. Ketika Baloyski-nya tumbang, tidak ada efek life drain dan mau nggak mau itu dia yang harus dibuat oleh Dlar. Akhirnya selesai dituntaskan dari dominance ice, tapi nggak tahu kenapa aku masih menganggap ini kurang banget. Hatred juga, tapi di satu sisi nggak punya satu kantong slot item tambahan karena dia butuh Wind of Nature. Dia butuh buy one sama Oheb karena Oheb tentu bakal lebih durable dengan kehadiran dari Thunderbelt dan slow effect-nya bakal benar-benar menguntungkan. Oke, Baloyski inisiasi yang dikeluarkan ternyata tidak bisa mendapatkan apapun karena tidak ada follow up dan itemnya. Profesor, silakan. Iya, itu dia yang tadi sempat aku mention di mana Wind of Nature. Jadi item terakhir War X dan bahkan dari Malefic Roar juga sudah diamankan. Kairi untuk saat ini juga benar-benar sudah dalam dari apa ya timing optimalnya lah. Baloyski, Antiquiras mungkin untuk Wise.
mengingat dia juga sekarang untuk menjadi assassin. Yap. Tapi untuk Oheb-nya ini nih, apakah akan ada yang respect ke arah Toilet Armor? Apalagi dengan critical di late game, burst-nya juga. Jadi maksimal 600 damage. Kairi kayaknya yang lebih butuh untuk itemization seperti itu. Tapi Immortal juga dia butuhkan. Immortal, Winter, nanti ganti buying time, Venom Execution, Tonros dan segala macamnya. Lalu mungkin backup dari teman-teman Onyx PS. Alright, bahkan kali ini kalau Lord berada di tangan Blacklist International kembali ini akan sedikit berbahaya. Dari Onyx PS, mereka segera ke arah belakang. Edward akan menjadi pilihan. Terlalu terburu-buru, ternyata Marky tidak bisa menerima damage yang terlalu banyak. Di depan sana Marky tetap tidak bisa bersinar karena untuk kali ini berbeda dengan kasus di laning dia. Di laning dia bisa bersinar, dan ternyata kali ini dengan Strider dilakukan oleh seorang Oheb dari kejauhan yang bahkan tidak digapai oleh seorang Marky, membuat dia terhentikan pergerakannya Pak Pulu. Ini gimana ya, butuh berapa source skill yang harus dikeluarkan guna untuk mendapatkan Edward seorang diri, tapi Markinya harus melakukan flicker. Mountain Shocker juga masih memberikan damage tambahan. Edwardnya membentengi di bagian depan, membuat sebuah perimeter, tapi sekarang dikontrol oleh pemain dari Onyx PS. Mereka mulai maju ke bagian depan. Wise-nya langsung saja Tresles dipanah, tapi Phantom Execution. Tonrosnya juga ada of Nature yang sudah aktif di dalam tubuh Wise. Namun kali ini di Purification langsung dikeluarkan, tapi tidak memberikan efek apapun karena sekarang Markinya juga langsung menghilang dengan sangat cepat. Markinya masih bisa selamat, tapi tidak untuk Marky tersisa seorang diri. Ini bencana. Blacklist International membalikkan keadaan dan wipe out Onyx PS. Oh my God. All of Blacklist International take the game. Out of nowhere, tahu gak apa isi kepalaku? Dejavu game 1 M1. Lilia sendirian nge-defend base dan gak ada teman-temannya lagi. Dan that's another something happen